Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya petani durian asal Wonogiri, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya berada di kebun durian yang usianya ini sekitar 2,5 tahun. Ini tadi katanya ada tim dari Merauke yang mau berkunjung ke sini. Jadi sembari menunggu, mari kita keliling sejenak untuk melihat perkembangan durian saya. Ini rata-rata usianya sekitar 2,5 tahun. Ada yang kurang dan ada yang lebih. Lebih tepatnya kebanyakan itu usia 2 tahunnya itu bulan Maret kemarin. Dan di sini rata-rata yang saya tanam adalah musangking, duri hitam, bawor, dan ada juga beberapa super tembaga. Ya, selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya kedatangan tamu dari tim Merauke. Ini juga dari tim Merauke mau lihat-lihat kebun saya yang sebenarnya tidak terlalu bagus tapi tetap dikunjungi. Terima kasih sudah berkunjung ke kebun saya. Nah, ini dari tim Merauke gimana nih saran-sarannya ini, pemupukannya itu kalau pohon seperti ini tuh takarannya berapa ini Mas ini? Usia 2,5 tahun ini. Sing sampun napa, Pak? Dan niki NPK 1616. Nggih. Pinten dosisnya, Pak? Dosisnya kalau saya itu cuma saya kira-kira, jadi cuma pakai genggaman tangan, lalu saya tabur keliling sampai ketemu, jadi sekitar 3 sampai 4 genggam. 4 enggak berarti 40. 200-an gram lah. Iya. Sekitar Berarti sekarang segitu ya ya. naik masih. Kurang itu. Nggih, Pak. Kan tanamannya tambah gede. Heeh. Tapi misalkan 100 sampai 200 gram ya paling enggak 1 bulan lah sekali. Iya, ini 1 bulan sekali ini rutin ini. NPK 1616. Berarti sudah cukup ya? Kamu masih sudah cukup lah, lihat tanamannya kan juga sudah bagus. Nah, Terus dari kan cukup. saran dari teman-teman itu harus ditambah karate plus boroni. Itu fungsinya apa itu? Karate plus boron itu kan punya kandungan nitrat sama kalsium Mas ya. Oh, jadi Di tanaman durian atau secara umum tanaman, kalsium itu juga salah satu unsur utama. Satu untuk menguatkan sel. Yang kedua untuk pembentukan tunas yang paling mudah ini, tunas daun sama tunas akar paling mudah. Jadi tugas akar paling mudah yang putih atau akar rambut lah kata secara orang umum bilang ya, akar rambut lah, dia kan tugasnya untuk cari makan lah. Kita kalau kalsiumnya cukup masuk, nanti yang cari makan itu juga akan maksimal untuk menyerap hara-hara yang lain kan gitu Mas. Lah di kalsium ada kandungan nitrat juga. Nitrat itu kan kalau secara kimia kan pangkatnya min ya. Lah secara umum kodrat di alam ketika ada min pasti ada plus, anion kation. Kalau basa Jawa ini lanang wedok Mas ya. Nah, unsur yang lain P dan K yang hubungannya sama akar, P, K sama bunga buah nanti kan sama kesehatan juga. Nanti ketika nitrat di kalsium di karate itu masuk, nanti dia akan membantu menyerap P dan K yang kandungan yang pangkatnya plus. Jadi lanang wedok Mas. Anion kation. Jadi seperti itu. Nanti akan membantu unsur-unsur yang lain untuk ditransfer ke tanaman. Otomatis nggak ada yang salah satu unsur yang ketinggalan, nanti semua akan diserap maksimal yang jenengan masukkan ke tanah. Jadi seperti itu Mas. oh, jadi karate plus boroni sudah cukup. Itu unsur fungsi yang awal. Nanti kalau sudah masuk pembungaan nanti untuk Beda lagi. menguatkan sel tanaman, jadi nggak proses untuk jadi bunga ke buah itu akan tinggi. Nanti penak nanti seleksi ini sama. Pilih yang bagus nanti lebih penak ketika kalsium itu sudah masuk. Soalnya kuat nanti bunganya. Nggak gampang rontok, proses jadinya bunga ke buah itu tinggi karena boron, di situ ada boronnya. Itu fungsinya untuk memaksimalkan masaknya bunga jantan dan betina. Otomatis matangnya bareng Mas. Kayak manusia lah, podo-podo siap rabi lanang wedok. Pasti jadi buah nanti kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Harapannya seperti itu. Itu yang kalau yang dari bawah, kalau yang atas Yang atas bisa pakai kalnit. Kalnit itu sama juga. Kalnit. Ada kalsium. itu disemprot itu. Kalsium nitrat ya sama. Dia lebih ini Mas, lebih larut. Jadi lebih ideal untuk disemprot ketika ada ketika kok mendadak ada
ada salah satu indikasi kekurangan unsur kalsium. Biasanya di tunasnya kok agak bermasalah, itu juga salah satu kalsium. Biasanya panas tinggi seperti ini habis mendung itu juga kadang nggak bisa naik juga kalsium. Kita bantu lewat semprot, lewat kalmit seperti itu Mas. Oh, itu juga 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu? Kalau itu bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, bisa fleksibel. Kita lihat ini Mas, tanaman kan nggak bisa ngomong Mas, jadi kita lihat pengamatan lewat inilah, lewat daunnya. Kalnit itu Tahunya, kalau merek lain itu setara dengan apa? Gandasil D seperti itu? beda. Bukan. Kalau itu NPK ya Mas, kalau kalnit itu karate boron tapi versi semprot. Semprot. Versi Oh, semprot. iya. Yang mikro. Kak aku kan hidroponik aja. Oh iya, ora apa lah. Aja kok seneni bos. Ayo Mas, Ganti lah, tolong ganti jelaskan. lah. Untuk saran yang kedua ini, selain tadi yang dijelaskan dengan memakai pupuk makro, sekarang ini kita harus juga memikirkan untuk pemupukan dari daun atau spray itu pakai mikro Pak. Jadi mikronya itu kalau dari kita Merauke itu ada Vitaflex namanya. Oh, yang hijau itu ya? Ya, yang pink Pak. Oh, bukan, yang hijau itu apa? Yang hijau Itu. juga mikro, tapi kalau saran dari kita Yang pink aja. Soalnya kan yang pink itu kandungan Fe-nya lebih tinggi daripada yang hijau itu. Selain pupuk mikro, tanaman durian itu juga rakus magnesium, Pak. Yang kayak kristal itu ya? Iya, kita ada produk namanya Mag S. Mag S itu kan? Iya, Iya. Mag Yang S. ungu. Ya, ya tujuannya juga sama. Semua pupuk-pupuk mikro itu kan di tanaman durian itu di pucuk Pak, terutama. Itu vegetatif juga gak apa-apa? Vegetatif generatif masuk Pak. Oh, itu Untuk baru. aplikasinya, dosisnya itu kalau per liter itu ya bisa pakai 1 gram lah. 1 gram per liter, Iya, jadi sama ya, 1 gram, iya. seperti obat yang lain. Iya. Dan kalau bisa Pak, nanti kalau waktu spray itu pupuknya harus didahulukan dulu. Kalau pengen nyampur dengan obat, Oh. jadi dilarutkan dulu di ember, ember, baru campur kayak insektisida, fungisida, Iya. itu baru dicampur. baru dicampur. Nggak apa-apa, Nah. berarti dicampur nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Oh. Caranya yang penting pokoknya dilarutkan dulu untuk pupuknya itu. Habis larut, tuang di tangki nggak apa-apa. Terus habis itu nyampur lagi Pak. Kan masih ada sisa airnya itu. Caranya gitu. Dan untuk penyemprotan sama sebenarnya Pak. 2 minggu sekali itu sudah bagus Pak. Iya. Dan ini kan kelihatannya juga tercukupi Pak. Artinya tercukupi, tidak menunjukkan kekurangan defisiensi untuk unsur hara mikro. Tapi jangan menunggu kekurangan Pak kalau bisa. Iya, dulu. Soalnya kan tanaman itu kalau sampai kekurangan juga nantinya juga berefek kayak kita Pak. Iya. Kalau kelaparan kan akhirnya pulihnya stunting. lama, pulihnya lama nanti. Iya, pulihnya lama juga. Dan akhirnya timbul penyakit biasanya kan gitu. Oh, iya. Kalau bisa unsur hara makro dan mikro itu tercukupi semua. Oke, Iya. sekarang mari kita bahas soal pruning. Seberapa penting pruning itu bagi tanaman durian? Nah, untuk pruning gimana nih Mas ini? Baiknya ini kalau pruning saya masih ada ragu-ragu dan masih iman kalau memotong cabang besar itu. Gimana pendapatnya ini? Pruning itu juga salah satu penataan tajuk tanaman juga Mas. Tanaman durian itu kan yang secara maksimal, secara buah yang kualitasnya bagus itu kan harus dekat dengan batang utama ya. Makanya dari kecil kan kita sudah data, kita sudah harus kadang ada yang ditarik, ada yang diikat digandoli botol kan. Ya harapannya dia tidak akan tumbuh langsung ke atas tapi ke samping dan lurus bagus. Soalnya nanti ketika buah sudah banyak, dia akan menopang buah yang ada di sekitaran sini. Jadi dia yang terdekat dengan batang kualitasnya akan bagus Mas. Nah, makanya dari awal juga kita harus menata. Selain itu juga tujuannya nanti ketika tanaman ini sudah berbuah,
ketika batang atau cabang sudah terbentuk dan nggak patah, karena banyak terjadi mas teman-teman yang eman dari awal, mulai nata cabang batang awal-awalnya ya semua manusia lah pasti eman lah, saya juga seperti itu kan, lihat tanaman bagus kok eman, kita potong kan gitu. Tapi ketika sudah muncul, sudah produktif, sudah masuk generatif, banyak buah yang bermunculan, akhirnya kadang ada angin, mungkin beberapa wilayah angin kencang atau yang lain-lain kan kadang bisa patah. Nah, makanya dari awal kita juga sudah menata. Atau cabang yang berimpitan atau yang menyilang itu juga kita harus. Nah, kalau yang pohon ini menurut Mas ini gimana nih? Sudah cukup bagus atau masih ada yang perlu dipotong lagi nih pencabangannya? Yang rapet juga harus kita pilih juga mas. Misalnya kan gini, ini kan terlalu dekat sama batang. Oh, berarti ini kita mending dipotong saja ini. Dipilih yang sekiranya lurus bagus. Ini kan yang besar dan bagus mas dia secara pertumbuhan. Jadi kan, mending ini dipotong saja ya. Iya. Kan ya ini juga terlalu dekat sama ini. Iya. Atau gini misalkan ada cabang yang muncul ke bawah gini ya harus dipotong saja. Iya, betul. Karena nanti ketika dia ada bunganya atau buah kan nggak mungkin bisa maksimal dia. Malah kecenderungannya akan patah nanti di sini. Jadi lebih baik kita buat yang lurus ini yang kita jaga. Terus misalkan seperti ini nanti kita kok ini merasa berimpitan sama ini, ya kita pilih yang ini aja. Oh, ini kan menggok pak. Menggok. Pasti nggak kuat pak. Soalnya gini saya wite well ya mas. Gini ngerti ngono. Tenan iki dhisik aku pemo saiki dikai wini ngono muah aku saiki. Lah wong saiki delok tunase gak mentu ya ngene. Iki dhisik wite ke anu cabangnya ke atas tok, sing bawah ke ora ono. Iki kan kendekan di ngene ya. Heeh. Lah iki piye iki? Ya kalau saya Pak potong ini. Potong yang ini saja. Iya, ini. Yang ini yang bawah ya. Soalnya biar nanti ini juga cepet tua. Oh iya. Cepet besar juga. Untuk mempersiapkan nantinya bakal bunga. Oh iya. Ini juga mending potong saja ya yang ini ya. Agak kesana Pak. Yang besar biar yang ini ya. Iya. Terus ini kan juga ada yang terlalu dekat Pak. Tinggal pilih seleksi. Iya. Soalnya nanti gak dipilih dia akan tumbuh ke atas terus. Jadi dia akan meninggalkan sing iki. Wah aku sing seneng munggah wae lah daripada sing samping kan. Kelihatan gitu munggah terus deh. Ini kan nggak dipotong akhirnya fokusnya dia ke atas. Iya. Ya untuk itu Pak setelah potong atau pruning itu juga harus istilahnya biar tidak kena jamur ya. Oh bekasnya ini ya? Iya bekasnya itu, dan kalau bisa guntingnya juga disteril pakai apa itu fungisida, alkohol itu loh Pak, alkohol gitu kan ya juga bisa nyebar. Oh iya. Kalau itu belum pernah dari dulu. Gunting ya pakai itu, terus ini kalau habis potong ya udah tinggal. Ya itulah Pak. Makanya ini aman gitu kan. Mencegah yang tidak diinginkan. Iya, seperti itu. Seperti itu juga. Ini kan aduh ya, kan aman aja lah. Nah, kalau ini yang mana yang dipilih nih? Ya mungkin aku ngono. Ini dipotong saja ya karena sudah ada yang ini. Iya, kalau ini pilih salah siji. Pilih salah satu, Pak. Kalau saya ya mending ini. Pilih yang ini. Berarti yang bawah dipotong ya? Ya enggak. Ini diingoni ya, Mas? Oh, ini yang dipotong? Iya. Oke. Kan tuwek ini, Pak. Iya. Terus ini kan juga dekat sama yang ini, Mas. Jadi kan space-nya jarak ini kan ke sini kan ideal lah. Sebenarnya kalau lihat konten-kontennya sudah tahu kalau ini harus dipotong, tapi eman. Iya, saya juga begitu kok. Delok tanduran api kan pasti eman lah. Soalnya kan nek dipotong ki disawang ki elik dadi anu bae lang separo iki sing separo itu Pak itu. Misalkan iki kan secara ideal harus heeh. Jare di atas kepala. Kepala Pak minimal. Berarti ke depan nih iki hilang semua. bingung nih memang. Nunggu berbuah dulu berarti. Ya eman lah. Eman. Sementara dan hasilnya bisa. Tapi iki Mas, terlalu pendek. Ya terlalu berimpitan juga batang dekat. Iki ben berarti nasi ini tetap dipilih-pilih di bagus gitu. Sekarang mari kita beralih ke pohon yang sudah memasuki masa generatif atau masa berbuah. Ini ada satu pohon bawor saya ini saya coba
kasih pupuk pembuahan dan ini sudah berbunga. Konten kok wonge ben ngono iki. Lho yo kalian kok ngomongin campur basa Jawa bareng kok. Ayo, ini ada durian bawor Kan kudu bahasa Indonesia soalnya gue. percobaan. Ini dulu saya coba buahkan dan ternyata berhasil. Ini pupuknya dulu cuma Merauke MKP sama magnesium sama boron. Nah, ini kalau sudah tahap seperti ini, kira-kira butuh apa lagi nih? Apa lagi nih, Mas? Mbak, ayo. Ya untuk setelah bunga ini Nah, nanti tetap itu Pak untuk pembesaran buah itu kita pakai yang namanya NPK Mutiara Grower. grower. Grower Itu setelah mekar atau sebelum mekar itu? ya sebenarnya setelah Setelah mekar. iya terus dicampur tetap sama karate plus boroni. Oh, grower dicampur karate plus boroni. Iya sama subur kali butir Pak. Nah, subur kali itu wangel golek, Mas. Aku dingin golek sak Slogoimo ki nggak ada yang jual. Memang sementara masih Gimana? kosong, Pak untuk Oh, dari sini. Mungkin Pantesan kalau jenengan kebutuhannya kan belum banyak. Pak. belum banyak, paling Ya, cuma bisa lah, sekilo. konten dulu. Oh, oke. Untuk persiapan ini. Nah, ini berarti ini sudah masuk grower, sudah boleh masuk ini bawah Ya nanti ya Pak. nanti Nanti. habis mekar kasih grower. Iya. Kalau subur kalinya kapan? Ya satu paket itu. Oh, bareng. Bareng. Oke. Nah, nanti pas pembesaran buah apalagi itu pupuknya? Cuma itu saja Ya, sampai tetap matang. Kalau mikronya tetap dilanjutkan Pak. Oke. Selain pakai subur kali nanti ada pengganti yang kandungan kaliumnya tinggi itu juga ada namanya Merauke SOP Pak. Oh, SOP ya, sudah SOP pernah juga dengar itu. bisa, ya. Ditambahkan itu. Dan takarannya sama itu 1 gram per liter ya. Kalau semprot, Heeh. kalau jenengan kocor ya ditambahi Pak. Dosanya 4 gram lah. Per liter ya. Iya. Oh. Kalau kocor. Kalau pohon seperti ini kira-kira berapa puluh liter ini, Mas? Kalau ini 20 liter cukup ini. cukup lah Pak. Cukup ya. Penyebar nih. Oke. Gimana fungsi karate plus boroni ya? Ya selain untuk fungsi karate Mas ya, selain Ah. untuk mencegah kerontokan, kita juga nanti banyak pilihan kan, bunga yang atau buah, calon buah yang bakal kita seleksi kan gitu. Heeh. Karena dari calon bunga kan sudah kelihatan bahwa potensi untuk jadi buahnya kan tinggi, jadi nanti enak pilihan. Nah, selain itu nanti saat sudah buah, kita kan sering banyak kendala mengkal kadang buah. Ya. Terutama tanaman-tanaman kadang lokal yang tidak pernah dilakukan setelah kalsium kayak karate. Nah, untuk menghindari itu dari awal fungsi karate juga di situ untuk menghindari atau meminimalisir mengkal di buah durian. Jadi misalkan ada kendala, oh ini tanduranku tahun kemarin, biasanya kan histori dari kemarin ya kita tahunya kan gitu. Sebelum terjadi hal itu, ya dari kecil makanya kita selalu dampingi mulai mutiaranya 16-16 mesti karate, terus growernya juga pakai karate karena itu kandungannya kalsium. Kalsiumnya juga itu tadi balik ke tadi untuk mengurangi menghindari resiko mengkal di buah. Kan percuma juga, api-api buah gede-gede dibuka mengkal. Oke. Itu salah satu kekurangan kalsium di tanaman durian, kelihatan di buahnya di situ Mas. Selain tadi yang di akar sama tunas sama buah, nanti efek lanjutannya kalau kurang kalsium di kualitas buahnya itu. Iya, itu tadi sedikit wawancara saya dengan tim Merauke Tetap Jaya tentang pemupukan, tentang nutrisi, tentang pruning dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.